Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas bab satu dari materi yang menarik banget nih. Tentang satu konsep namanya kemungkinan terdekat atau the adjacent possible. Hmm, Istilahnya mungkin kedengeran agak gimana gitu ya, akademis mungkin. Tapi intinya tuh relevan banget sama gimana sih ide-ide baru itu muncul di sekitar kita. Sebenarnya apa sih maksudnya kemungkinan terdekat ini? iya. Jadi gini, eh, ini gagasan mendasar ya, bahwa inovasi, entah itu di alam, teknologi, budaya, itu tuh nggak pernah muncul dari nol gitu aja. Atau ya dari lompatan imajinasi murni. Oke. Sebaliknya, setiap langkah baru itu selalu merupakan semacam eksplorasi dari apa yang mungkin dicapai pakai komponen atau ide atau kemampuan yang udah ada pada saat itu. Jadi kayak Bayangin aja Anda lagi di sebuah ruangan. Nah, kemungkinan terdekat itu ya semua pintu yang bisa Anda buka langsung dari ruangan itu. konsep ini berarti ada batasnya ya inovasi itu, tapi justru batasan itulah yang memungkinkan langkah berikutnya. Menarik. Kita akan telusuri ini gimana prinsip ini bekerja, mulai dari penemuan medis sampai evolusi berdasarkan materi bab satu ini. Yuk, kita mulai aja. Nah, cerita pertama ini bawa kita ke Paris abad ke-19. Ada dokter kandungan namanya Stefan Tarnier. Dia prihatin gitu ya, lihat tingginya angka kematian bayi prematur. Hmm, Suatu hari, pas dia lagi ke kebun binatang Paris, dia lihat sesuatu yang ya nggak nyambung langsung sih sama kerjaannya. Inkubator buat netasin telur ayam. iya, iya. Nah itu langsung bikin dia kayaknya klik gitu di otaknya. Betul. Si Tarnier ini mikir kalau alat ini bisa jaga suhu telur unggas, ya mungkin prinsip yang sama bisa diterapin buat bayi prematur kan, yang kesulitan ngatur suhu tubuh sendiri. Masuk akal sih. Terus, dibantu sama Odile Martin, itu penjaga unggas di kebun binatangnya, dia bikin deh versi awal inkubator bayi. Alatnya sederhana banget loh, cuma kotak kayu, terus ada botol air panas di bawahnya buat jaga anget. Oh, sesederhana itu ya awalnya. Iya, tapi dampaknya wah signifikan. Studi Tarnier nunjukin angka kematian bayi prematur di rumah sakitnya turun drastis dari 66% jadi 38%. Wow, 66 ke 38. Itu penurunan yang gede banget ya. Ini contoh jelas banget berarti ya gimana ide dari bidang lain, peternakan unggas loh, dipinjam buat buka pintu kemungkinan baru di kedokteran. Tepat, Bukan ide yang bener-bener baru dari nol gitu, tapi ya gabungan cerdas dari apa yang udah ada aja. tepat sekali. Dan yang menarik, ide Tarnier ini nunjukin kalau kemungkinan terdekat itu nggak selalu ada di bidang yang sama persis. Kadang solusinya datang dari ruangan sebelah yang nggak kita duga kan. Bener juga. Inovasi ini terus nyebar, bahkan sempat jadi tontonan di pameran dunia gitu. Sebelum akhirnya jadi inkubator modern yang kita kenal sekarang. Yang ya drastis banget ningkatin kelangsungan hidup bayi prematur setelah Perang Dunia II. Hadiah kehidupan ya, lahir dari pengamatan sederhana ke kemungkinan terdekat. Tapi cerita inkubator ini ada sisi lainnya nih yang menarik juga. Terutama kalau kita lihat konteks negara berkembang. Inkubator modern yang harganya bisa, wah 40.000 dolar lebih, itu seringkali malah nggak efektif di sana. Nah, ini dia masalahnya. Ini rusak semua. Iya, saya dengar itu. Masalahnya bukan cuma harga ternyata, tapi juga rumitnya perbaikan. Nggak ada suku cadang, nggak ada teknisi ahli. Jadi, teknologi canggih malah jadi, ya nggak berfungsi gitu. Nah, situasi kayak gini nih yang nuntut kita mikir ulang soal inovasi. Kembali lagi ke prinsip kemungkinan terdekat, tapi dari sudut pandang beda. Ada Timothy Prestero sama timnya di Design That Matters, idenya dari Dr. Jonathan Rosen. Oke? Mereka tuh nggak nanya gimana bikin inkubator murah. Pertanyaan kuncinya justru teknologi apa sih yang komponennya pasti ada dan pasti bisa diperbaiki hampir di mana aja di negara berkembang. Pertanyaannya beda ya. Terus jawabannya apa? Jawabannya cukup mengejutkan. Mobil. Mobil? Jadi mereka bikin inkubator dari komponen mobil gitu. Itu agak nggak biasa banget ya pendekatannya. Emang nggak biasa? Gimana mereka bisa mastiin alat medis yang dari suku cadang mobil ini aman dan bisa diandalin kayak inkubator standar? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan ya itu tantangannya. Mereka ngerancang New Nurture ini hati-hati banget. Sumber panasnya pakai lampu depan mobil, kan udah teruji tuh, tahan lama.
Oke, oke. Sirkulasi udaranya dari kipas dashboard, alarm peringatannya dari alarm pintu mobil. Sumber dayanya aja bisa dari aki motor atau colokan pemantik rokok mobil. Wah, kreatif juga ya. Kuncinya itu pakai komponen yang udah familiar buat mekanik lokal di sana. Ini contoh sempurna dari apa yang disebut bricolage. Semacam seni merakit atau nambal sulam pakai apa aja yang ada. Bricolage. Jadi neo-nurture ini bukan cuma solusi murah ya, tapi solusi yang dirancang pas sama ekosistem lokalnya. Pakai suku cadang yang beneran ada dalam kemungkinan terdekat di lingkungan itu. Tepat sekali. Ini pelajaran penting loh. Inovasi yang paling efektif itu seringkali bukan soal teknologi paling canggih, tapi soal pemahaman mendalam tentang keterbatasan dan sumber daya lokal. Bener juga. Ini geser ya, dari obsesi solusi universal ke pentingnya solusi kontekstual. Neo-nurture nunjukin gimana keterbatasan malah bisa micu kreativitas buat manfaatin kemungkinan terdekat yang ada. Dan pola merakit dari apa yang ada ini, si bricolage ini, yang kita lihat di neo-nurture, ternyata bukan cuma trik cerdas insinyur aja ya. Kalau kita lihat lebih luas, bukannya ini mirip cara kerja evolusi biologis? Saya jadi ingat Stephen Jay Gould yang koleksi sandal dari ban bekas itu loh, sebagai metafora evolusi. Nah, Anda nangkep poin pentingnya. Ahli biologi evolusi Francis Jacob itu secara eksplisit nyebut evolusi sebagai tukang tambal sulam atau tinkerer, bukan insinyur yang ngerancang dari awal dengan tujuan akhir yang jelas. Tukang tambal sulam ya. Iya, alam biologis kita ini penuh contoh di mana struktur lama itu dimodifikasi atau digabung lagi buat fungsi baru. Paru-paru kita aja kan nggak diciptain dari nol, tapi modifikasi dari kantung udara ikan buat ngatur daya apung awalnya. Evolusi ya kerjanya pakai suku cadang yang ada aja di tiap tahapnya. Artinya keterbatasan cuma bisa pakai apa yang udah ada itu justru jadi mesin pendorong inovasi dalam evolusi. Benar sekali. Keterbatasan itulah yang mendefinisikan kemungkinan terdekatnya. Evolusi nggak bisa tiba-tiba munculin fitur yang butuh komponen biologis yang belum pernah ada sama sekali. Harus bertahap ya. Harus bertahap, modifikasi apa yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Proses tambal sulam inilah yang akhirnya menghasilkan keanekaragaman hayati yang luar biasa ini. Coba kita mundur lebih jauh lagi deh, ke titik awal kehidupan di bumi purba. Yang ada waktu itu kan cuma molekul-molekul sederhana ya, amonia, metana, air, CO2, mungkin beberapa asam amino dasar. Oke, ruangan paling awal gitu ya. Ya, itu ruangan awal kita. Kemungkinan terdekat tingkat pertama, ya kombinasi spontan molekul-molekul ini, mungkin dipicu petir atau panas bumi buat ngebentuk molekul organik yang sedikit lebih kompleks, kayak protein sederhana atau gula gitu. Tapi dari subpurba ini kita nggak bisa dong langsung lompat ke organisme kompleks kayak misalnya bunga matahari. Ya nggak bisa. Bunga matahari kan butuh banyak banget inovasi biologis yang belum ada waktu itu. Kloroplas buat fotosintesis, jaringan pembuluh buat angkut air, DNA yang kompleks. Tepat. Bunga matahari itu ada di ruangan yang jauh banget dari subpurba itu. Buat nyampe sana, kehidupan harus buka serangkaian pintu kemungkinan terdekat secara berurutan, selama miliaran tahun. Wow, miliaran tahun. Setiap inovasi biologis, sel pertama, fotosintesis, organisme multiseluler, reproduksi seksual, itu membuka sekumpulan kemungkinan baru yang sebelumnya nggak bisa dijangkau. Ini nunjukin sifat kumulatif dari kemungkinan terdekat. Kompleksitas itu dibangun lapis demi lapis, gitu. Pola bertahap ini kelihatan terus ya berarti. Misalnya, dalam evolusi dinosaurus jadi burung. Nah, itu contoh bagus. Ada tulang pergelangan tangan bentuknya kayak bulan sabit, namanya semilunet, carpal. Ditemukan di dinosaurus kayak Velociraptor. Oke. Tulang ini bikin pergelangan tangannya bisa nekuk ke samping lebih fleksibel. Awalnya, adaptasi ini mungkin bantu buat lebih lincah pas berburu. Tapi kemampuan baru ini, pintu yang kebuka ini, secara nggak terduga, jadi prasyarat kunci jutaan tahun kemudian buat mekanisme lipatan pergelangan tangan yang kompleks pada burung awal. Yang penting banget buat kepakan sayap dan kemampuan terbang. Wah, jadi adaptasi buat satu tujuan, malah buka kemungkinan buat tujuan lain yang beda banget di masa depan ya. Yah, betul. Dan pola yang sama kita lihat juga kan di teknologi dan budaya manusia, kayak World Wide Web misalnya. Mulainya kan cuma teks sama link aja. Terus kebuka kemungkinan buat gambar, terus video.
Terus aplikasi interaktif kayak peta, jejaring sosial, tiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya, buka kemungkinan baru lagi. Ada satu fenomena menarik nih, yang jadi bukti kuat buat konsep kemungkinan terdekat ini. Namanya fenomena multiples. Multiples apa itu? Itu loh, ketika sebuah penemuan ilmiah besar atau ide teknologi penting muncul secara independen oleh beberapa orang atau kelompok beda, di tempat beda, tapi waktunya relatif barengan. Oh iya, saya pernah baca soal ini. Contohnya banyak banget ya, kayak penemuan bintik matahari itu kan, ada 4 ilmuwan di 4 negara beda, tahun 1611. Betul. Terus baterai listrik pertama, si tabung Leiden itu, ditemuin pisah sama von Kleist di Jerman sama Cuneus di Belanda, sekitar 1745-an. Oksigen juga kan, Priestley di Inggris sama Scheele di Swedia. Beda tapi hampir barengan. Iya, terus hukum kekekalan energi itu 4 kali loh dirumusin terpisah di tahun 1840-an. Belum lagi telepon, telegraf, fotografi, wah daftarnya panjang. Kenapa bisa gitu ya? Kok bisa barengan gitu? Nah, fenomena multiples ini terjadi karena pada titik waktu tertentu itu semua pintu konseptual dan suku cadang teknologi yang dibutuhin buat penemuan itu tuh udah kebuka atau udah tersedia di dalam ruangan kemungkinan terdekat kolektif kita. Ah, jadi fondasinya udah siap gitu ya? Iya, fondasinya udah siap, tinggal nunggu aja ada orang atau ya beberapa orang secara barengan ngelihat koneksinya terus gabungin potongan-potongan itu. Ini kan nantang banget mitos jenius tunggal yang kayaknya nyiptain sesuatu dari nol gitu aja. Padahal lebih sering idenya tuh udah matang aja di lingkungannya. Oke, jadi kalau inovasi dibatasi sama apa yang udah ada, terus gimana dong sama ide-ide yang kayaknya muncul terlalu cepat, terlalu di depan masanya gitu? Contohnya Charles Babbage mungkin ya, si pionir komputasi abad ke-19 itu. Nah, Babbage ini contoh menarik. Dia punya 2 visi mesin yang luar biasa. Pertama, difference engine. Ya, Itu dirancang sebagai kalkulator mekanik otomatis, gede banget, buat bikin tabel matematika sama navigasi, biar nggak ada salah hitung manusia. Mesinnya rumit banget, ribuan bagian presisi. Tapi serumit apapun, teknologinya kayak roda gigi presisi, tuas, engkol, secara fundamental itu udah ada, atau paling nggak udah bisa dibayangin lah dalam kemungkinan terdekat teknologi era Victoria. oke, jadi masih dalam jangkauan ya. Buktinya, meskipun Babbage sendiri susah dapat dana buat nyelesain, versi-versi miripnya kemudian berhasil dibikin sama orang lain, kayak Schutz di Swedia. Oke, jadi difference engine walau ambisius masih di dalam batas kemungkinan teknologi waktu itu. Terus gimana sama ide Babbage yang kedua, yang lebih gila itu kan? Nah, ide keduanya, analytical engine, ini jauh lebih revolusioner. Ini konsep komputer general purpose pertama yang bisa diprogram. Bayangin, pertengahan 1800-an loh. Gila sih itu. Dia udah rancang mesin pakai unit pemproses pusat, mill, memory store, sama input program pakai kartu bolong-bolong itu. Secara konsep, ini cikal bakal komputer modern. Tapi mesin ini berada jauh di luar kemungkinan terdekat teknologis masanya. Komponen kunci yang dibutuhin buat bikin dia praktis dan bisa diandelin kayak tabung vakum, transistor, atau sirkuit terintegrasi itu belum ditemuin. Bahkan belum kebayang sama sekali. Jadi meskipun konsepnya brilian banget, suku cadang fundamentalnya belum ada di gudang teknologi abad ke-19 ya. Lingkungannya belum siap. Tepat. Ada Lovelace aja udah nulis algoritma buat mesin ini kan, tapi mesinnya sendiri ya tetap aja jadi impian. Betul. Analytical engine itu contoh sempurna ide yang muncul sebelum waktunya. Sama aja kayak kalau ada orang nyoba bikin platform streaming video kayak YouTube tahun 1995 gitu. Wah, iya juga ya. Nggak bakal jalan. Idenya mungkin bagus, tapi infrastruktur pendukungnya, koneksi internet broadband cepat, format kompresi video yang efisien, platform web yang dukung video kayak Flash yang baru ada 2002 itu kan belum ada semua. Ekosistemnya belum matang. Kemungkinan terdekatnya belum nyampe ke ide itu. Ini pelajaran penting ya soal timing dalam inovasi. Ide bagus aja nggak cukup. Dia harus mendarat di lingkungan yang siap nerima, di mana suku cadang pendukungnya udah ada. Dari semua contoh ini ya, mulai dari inkubator, komputer, evolusi, pola yang muncul tuh gini. Lingkungan yang inovatif adalah lingkungan yang kaya akan suku cadang. Entah itu ide, konsep, material, atau teknologi. Oke. Dan lingkungan itu juga mendorong atau memungkinkan penggabungan suku cadang itu dengan cara-cara baru. Lingkungan yang bantu penghuninya buat menjelajahi batas-batas kemungkinan terdekat mereka. Mungkin contoh paling dramatis dari prinsip ini dalam situasi krisis itu misi Apollo 13 ya.
Ah iya, Apollo 13. Pas ledakan itu kan pesawat utama mereka lumpuh, astronotnya kejebak di modul bulan dengan masalah kritis. Filter penyerap CO2 persegi di modul bulan nggak cocok sama sistem di pesawat utama yang pakai filter bundar. Betul, bentuknya beda. Mereka bisa kehabisan waktu sebelum udaranya jadi beracun kan? Nah, di bumi, tim di Mission Control itu hadapi tantangan rekayasa yang ekstrim banget. Mereka harus cari cara bikin filter persegi itu fungsi di sistem bundar, tapi cuma pakai barang-barang yang mereka tahu pasti ada sama astronot di dalam modul bulan yang sempit itu. Nggak bisa kirim barang baru ya? Nggak ada pilihan. Terus mereka kumpulin semua barang sampah yang ada itu kan, selang dari baju antariksa, tabung karton bekas peta, kantong plastik, sampul buku panduan, sama lakban abu-abu yang legendaris itu. Mm-mm. Barang-barang di meja itulah definisi literal dari kemungkinan terdekat. Mereka buat mecahin masalah hidup mati ini. Mereka harus melakukan bricolage di bawah tekanan yang luar biasa. Dengan kreativitas yang dipicu keterbatasan ekstrim, mereka berhasil tuh ngerancang adaptor darurat yang dijuluki kotak surat. Cuma pakai barang-barang tadi. Wow. Instruksinya dikirim ke astronot, mereka berhasil rakit, dan selamat. Ini nunjukin banget gimana dalam kondisi paling mepet pun, solusi itu seringkali tersembunyi dalam kombinasi baru dari apa yang udah ada di tangan. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini nih, kayaknya tantangan besar dalam inovasi itu bukan semata-mata mimpiin sesuatu yang benar-benar baru dari nol ya. Seringkali tantangannya lebih ke, pertama, nyadar atau nemuin suku cadang apa aja sih yang sebenarnya udah ada di sekitar kita, mungkin ngumpet di tempat nggak terduga. Oke, Kedua, nemuin cara-cara baru dan cerdas buat gabungin suku cadang itu. Dan ketiga, mastiin kita nggak kejebak cuma daur ulang kombinasi lama yang itu-itu aja. jadi alih-alih nunggu ilham pas lagi duduk bengong gitu ya, mungkin strategi yang lebih efektif itu secara aktif memperkaya gudang suku cadang kita. Nyari lebih banyak elemen pembangun, lebih banyak perspektif, koneksi, biar kita punya lebih banyak bahan buat dirakit ulang jadi kemungkinan baru. Tepat sekali. Perluas batas kemungkinan terdekat Anda dengan sengaja ngumpulin lebih banyak pintu potensial, lebih banyak bahan baku buat ditambal sulam. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal inovasi ya. Bukan lagi soal kilatan jenius yang sendirian, tapi lebih ke proses eksplorasi bertahap, pinjam ide antar bidang, dan rakit ulang yang cerdas dari apa yang udah ada. Konsep kemungkinan terdekat dari bab 1 ini benar-benar nekenin peran krusial dari konteks, lingkungan, dan ketersediaan bahan baku, entah itu ide, teknologi, atau sumber daya. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Berdasarkan eksplorasi bab 1 ini, kalau kunci buat buka pintu inovasi berikutnya, itu seringkali soal mendapatkan lebih banyak suku cadang di atas meja. Coba deh, luangkan waktu sejenak. Lihat sekeliling Anda sekarang. Dalam kerjaan, studi, hobi, komunitas, atau bahkan dalam simpanan pengetahuan dan pengalaman Anda sendiri. Suku cadang apa aja? Mungkin ide lama yang terlupakan, skill yang belum dimanfaatin maksimal, sumber daya yang kelewat, koneksi antar orang atau konsep yang belum nyambung, atau masalah yang dilihat dari sudut pandang baru yang sebenarnya udah ada di sana, dalam kemungkinan terdekat Anda saat ini. Oke. Pintu mana ya yang mungkin selama ini Anda abaikan, padahal bisa dibuka cuma dengan gabungin apa yang udah Anda punya dengan cara yang sedikit beda aja.